Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Nimue dan pedang Adhikara atau Excalibur. Dan tentu saja, cerita ini jauh sebelum Raja Arthur berkuasa. Nimue merupakan gadis yang cantik, akan tetapi tidak semua orang menyukainya karena dia adalah seorang penyihir atau keturunan peri. Tidak tahu mengapa, image penyihir di mata masyarakat di sini sangatlah buruk. Jadi tak heran jika stigma melekat pada Nimue dan kaumnya. Get out of my forest! Stop! Let him go! Give way! Stop! Menjelang malam, ibunda Nimue, Lenore, melakukan sebuah ritual bersama para kaumnya. Tiba-tiba sang ibu mendapat sebuah petunjuk bahwasanya takdir telah memilih Nimue sebagai pawang sihir, atau dengan kata lain ditakdirkan menjadi penerus klan mereka. Gas menolak takdir tersebut, bahkan dia sampai nekat melarikan diri dari campnya. Di bagian lain, mari kita berkenalan dengan Father Carden atau Bapak Carden. Setelah berbincang ringan dengan seorang bocah kecil, para anak buah Carden membakar habis desa tempat tinggal bocah tersebut. Carden dan para komplotannya sangat anti dengan penyihir. Setiap desa yang dihuni oleh penyihir pasti akan dibantai. Carden bersama para pengikutnya menamai diri mereka sebagai Red Paladin. Selain Carden, ada tokoh antagonis dalam kisah ini yang bernama King Uther Pendragon dan penyihir andalannya Merlin. Merlin sendiri dianggap sebagai pengkhianat oleh kaumnya karena memburu sesama penyihir. Uther, Red Paladin, dan Merlin adalah tiga serangkai yang memburu para penyihir tanpa kenal ampun. Karena menolak takdir, Nimue pergi ke desa Hawksbridge bersama sahabatnya Pym. Tujuan mereka untuk melarikan diri menggunakan kapal. Namun sayang, kapal tersebut baru saja pergi meninggalkan dermaga. Dari kejauhan, Nimue melihat seorang pria manis bersuara merdu bernama Arthur. Mereka akhirnya berkenalan di sebuah bar. Tiba-tiba, seorang pria tua datang menghampiri meja Nimue dan Arthur, mengajak si penyihir cantik tersebut bertaruh permainan dadu. Sial, si pria tua tidak tahu kalau Nimue adalah seorang penyihir sakti mandraguna. Selain kalah, kursi yang diduduki si pria tiba-tiba patah. Nimue langsung pergi meninggalkan bar setelah identitasnya diketahui oleh si pria tua tersebut. Sontak, pasukan Red Paladin yang kebetulan ada di sana langsung mengejar Nimue dan Pym. Merlin mendatangi seorang tabib yang dikenal sebagai penjual benda-benda sihir. Merlin membeli jenazah bayi kembar. Diduga mayat bayi tersebut akan digunakan sebagai tumbal atau benda sihir untuk menyerang penyihir lain sebagaimana perintah Raja Uther. Nimue dan Pym dikejar oleh pasukan Red Paladin sampai ke dalam hutan. Tiba-tiba Arthur muncul dan ikut membantu menyelamatkan Nimue dari kejaran musuh. Setelah itu mereka berdua saling berbincang, bertukar informasi. Dapat dipastikan ketiga orang ini sekarang sudah resmi jadi teman. Pada malam harinya, Nimue dan Arthur berlatih pedang bersama. Mendadak pikiran Nimue kacau dan terkoneksi ke dalam mimpi Merlin. Apa hubungan Nimue dengan Merlin? Semua pasti akan terjawab seiring alur cerita ini berjalan. Pagi tiba, Nimue bangun dan mengajak Pym pergi sebelum Arthur bangun dari tidurnya. Nimue pulang ke desa tempat tinggalnya. Betapa terkejutnya ia tatkala melihat rumah tempatnya tinggal telah porak-poranda, hangus dilahap si jago merah. Semua ini ulah Red Paladin yang menghancurkan camp tersebut. Nimue coba menyelamatkan seorang bocah kecil hingga dia ditangkap oleh Bapak Carden. He will take form. Such eyes. Begitu ada kesempatan kabur, Nimue langsung pergi menemui ibunya. Di tempat ini, sang ibu mewariskan sebuah pedang pusaka kepada Nimue agar diselamatkan jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Salah seorang anggota Red Paladin yang ada di tempat ini langsung menghabisi Lenore. Raja Uther bersama para rekannya mengalami teror sihir. Entah siapa pelakunya, Merlin yang biasanya membackingi kerajaan tersebut juga mendapat firasat buruk. Sementara itu, Nimue yang berhasil melarikan diri dari Red Paladin malah dikepung oleh kawanan serigala. Beruntung, si cantik dan jelita ini berhasil membantai satu persatu serigala menggunakan pedang warisan sang ibu.
Kita mundur ke masa lalu, sedari kecil, Nemo memang kerap mendapatkan bisikan goib. Sebagai informasi, semua keturunan peri atau fae memiliki special ability yang membuat mereka lebih unggul dibandingkan manusia biasa. Call to the hidden to aid you. Then, call them with your thoughts. Usut punya usut, serangan sihir yang terjadi di kastil Raja Uther bukanlah ulah penyihir, melainkan impact dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh Merlin. Atas ulahnya, Merlin akan menerima hukuman dari Raja ketika hendak ditangkap. Pria botak berkekuatan sakti ini berhasil melarikan diri dari Raja dan para pasukannya. Jika Raja Uther dibackingi oleh Merlin, Red Paladin punya The Weeping Monk, seorang pria sakti yang siap membantai semua penyihir yang ada dimanapun. The Weeping Monk saat ini sedang bersama pasukan Red Paladin. Dia melihat misi utama mereka saat ini adalah mencari keberadaan Nemo. Lantas, bagaimanakah hasilnya? Masih ingat bocah kecil yang pernah bicara dengan Nemo pada saat desanya diserang? Bocah ini bernama Squirrel. Persembunyiannya berhasil diketahui oleh Weeping Monk. Sementara itu, dalam pengembaraannya, Nemo coba kembali masuk ke desa Hawksbridge. Sialnya, di sini banyak sekali anggota Red Paladin yang berjaga di depan gerbang masuk. Nemo tidak kehabisan akal, dia memberi kode kepada seorang pria tua pengembara agar mau menolongnya. Skenarionya, si pria tua menyamar sebagai dokter gigi dan Nemo berpura-pura menjadi pasiennya. Pasukan Red Paladin yang berjaga tidak serta-merta percaya. Gigi Nemo yang dikeluhkan sakit disuruh untuk segera dicabut oleh anggota Red Paladin. There's the culprit right at the back there. Warga desa tempat tinggal Nemo ada yang selamat. Mereka melihat Squirrel sedang disandera oleh Weeping Monk. Niat baik untuk menyelamatkan Squirrel gagal total. Dengan ketangkasannya, Weeping Monk berhasil mengalahkan para warga dengan mudah. Setelah semua dibantai, Squirrel dilepas oleh Weeping Monk. Beritahu warga desamu tentang sosokku, biar ku habisi mereka semua, ucap Weeping Monk angkuh. Nemo yang sudah berhasil masuk ke Hawksbridge secara kebetulan bertemu dengan Arthur. Tiba-tiba, pria tua yang sempat berseteru dengannya tempo hari muncul di sana. Pria bernama Bors tersebut masih dendam kepada Nemo dan coba merampas pedang warisan Lenore. Setelah berhasil keluar dari Hawksbridge, Arthur dan Nemo istirahat di tengah hutan. Arthur mencoba pedang milik Nemo, dia sangat tertarik, bahkan menawar pedang tersebut dengan harga 500 keping emas, namun Nemo tidak mau menjualnya. Alasannya, sebagaimana amanah dari mendiang sang ibu, pedang tersebut akan dibawa dan diserahkan kepada Merlin. Apa maksud dan tujuannya masih belum diketahui persis. Namun satu hal yang pasti, Nemo harus segera menemukan keberadaan Merlin dan menyerahkan pedang tersebut. Ngomong-ngomong soal Merlin, saat ini pria sakti tersebut sedang berada di tempat terakhir Lenore berada. Dia tampak sedih melihat jasad wanita tersebut. Setelah itu Merlin pergi ke pemakaman dan meluapkan kekesalannya. Tiba-tiba muncul wanita berkostum serba hitam bernama The Widow. Dari percakapan kedua karakter ini terdengar jelas bahwa pedang Adhikara diincar oleh semua orang. Ketika Nemo sedang tidur lelap, diam-diam Arthur mencuri pedang Adhikara dari tangan wanita cantik tersebut. Tega, benar-benar tega. Bagaimana bisa Arthur sampai hati mengkhianati teman pengembaraannya? Pasti Nemo akan sangat kecewa mengetahui perbuatan Arthur tersebut.
Bangun dari tidur, Nimu mendapati dirinya sudah ada di dalam biara. Panik, begitulah yang dirasakan ketika mengetahui pedang Adhikara dan Arthur sudah tidak ada di dekatnya. Kebetulan, hari ini di biara kedatangan banyak tamu dari komunitas Red Paladin. Karden membawa salah seorang anggotanya yang mengalami luka parah akibat sihir Nimu. Keadaan ini jelas membuat Nimu cemas. Dia takut apabila keberadaannya diketahui oleh pasukan Red Paladin. Ketika Nimu coba sembunyi, seorang biarawati memergokinya dan mengetahui identitas asli yang merupakan seorang penyihir. Untungnya biarawati yang bernama Aigrin tersebut mau tutup mulut dan tidak melaporkan identitas Nimu kepada komplotan Red Paladin. Malah justru Nimu dikenalkan kepada kepala biarawati agar bisa diangkat jadi anggota baru di biara. Singkat cerita, Nimu yang sudah ganti pakaian dan membantu mengobati luka anggota Red Paladin tidak sengaja mendengar perkataan Karden kepada pengikutnya bahwa selama ini bangsa Fey telah mengawasi wilayah sekitar selama bertahun-tahun. Pasukan Red Paladin juga berambisi mengambil pedang Adhikara karena barang siapa yang berhasil memiliki pedang tersebut maka otomatis akan menguasai dunia. Weeping Monk yang juga ada di biara berhasil mengendus keberadaan Nimu. Dia langsung melaporkan hal tersebut kepada Bapak Karden. Hasilnya, Karden akan segera melakukan interogasi dan razia di biara untuk menangkap Nimu. Perlu digarisbawahi, Karden dan pengikutnya hingga saat ini tidak tahu nama asli Nimu dan rupa persisnya. Mereka hanya tahu kalau salah satu warga Fey ada di tempat ini, itu saja. Di tempat lain, Arthur tiba di komplek kerajaan untuk menemui Raja Ector. Untuk diketahui, tempat ini adalah rumah asli kedua orang tua Arthur. Tujuan Arthur menemui Raja Ector adalah minta dukungan mengikuti turnamen atau bahasa lainnya minta disponsori. Turnamen ini penting baginya sebagaimana wasiat daripada sang ayah. Pendek kisah, Arthur akhirnya bertemu dengan Raja Ector. Rupanya Ector adalah saudara jauh Arthur. Meski demikian, dengan tegas Ector menolak jadi sponsor Arthur. Lalu tak lama berselang, Ector ajak Arthur pergi ke sebuah kedai kopi. Secara kebetulan, Bors juga ada di sana. Dia marah kepada Arthur karena nekat menyelamatkan Nimu tempo hari. Where you got that fancy sword from? Hazel's over there to learn the truth about young Arthur here. Lee virtues. Voice like an angel, this one. I'm done with you, boss. I'm not done with you. Razia digelar, semua biarawati diminta berkumpul di aula. Weeping Monk memeriksa satu persatu biarawati, namun tidak menemukan Nimu. Sebenarnya razia ini berjalan aman jika tidak ada salah seorang biarawati yang membocorkan keberadaan Nimu kepada Bapak Karden. Nimu sendiri saat ini masih berada di ruang perawatan, tidak berkumpul di aula. Karden perintahkan anak buahnya untuk pergi ke ruang rawat inap dan mencari Nimu. Untungnya Nimu sudah berhasil diamankan dan disuruh keluar dari biara secara sembunyi-sembunyi. Di tempat lain, Arthur ditangkap oleh pasukan Red Paladin dan pedang Adhikara diambil oleh gerombolan berjubah merah tersebut. Lalu, apakah pedang sakti ini akan dikuasai oleh Red Paladin selamanya atau bisa kembali jatuh ke tangan Nimu? Bayangkan, demi menyelamatkan Nimu, Aigrin rela menghantam kepalanya sendiri agar pasukan Red Paladin percaya kalau dirinya seolah-olah dipukul oleh Nimu pada saat kabur dari biara. Kemudian, sepertinya Karden percaya, lalu dia dan para cucunguknya pergi meninggalkan biara. Nimu sendiri saat ini sedang berada di sebuah sungai di tengah hutan untuk membersihkan diri. Tiba-tiba muncul seorang pria yang tidak dikenal bernama Dizir. Dizir berhati baik, dia tahu kalau Nimu buronan dan sudi membantunya. Nasib sama juga dialami oleh Arthur. Pria berkulit eksotis ini sedang ditawan oleh pasukan Red Paladin. Sebagaimana yang kalian lihat, pedang Adhikara atau Excalibur masih ada di tangan anggota Red Paladin. Mari intip sejenak keadaan Merlin, si penyihir yang hobi mabuk-mabukan. Dia pergi ke markas Raja Rugen. Merlin berpura-pura datang sebagai teman, padahal tujuannya untuk mencuri api abadi milik bangsa Fey. Api dan pedang Adhikara, tentu semua ini berkaitan erat. Mari kita pantau aksi Merlin selanjutnya. Kembali ke Nimu, kereta yang ditumpanginya diberhentikan oleh petugas. Dizir langsung sigap, mengelabui petugas dengan menyebut Nimu sebagai istrinya. Walhasil, keadaan pun tetap kondusif meski jantung Dizir dan Nimu berdetak kencang karena berbohong. Setelah itu, Nimu diturunkan di tengah hutan. Kemudian Dizir melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Arthur berhasil mengalihkan perhatian anggota Red Paladin dengan basa-basi busuk yang dia lontarkan. Diam-diam, Arthur melepas ikatan yang membelenggu tangannya dan kabur dari kereta.
Nimue masuk ke sebuah desa. Secara kebetulan, dia kembali bertemu dengan Arthur. Arthur menjelaskan semua tragedi yang terjadi menimpanya, termasuk soal pedang Adhikara. Nimue yang mendengar penjelasan tersebut mau memaafkan, kemudian mereka berdua kembali ke hutan untuk mencari kereta yang dinaiki pasukan Red Paladin. Ketika sedang mencari, tidak sengaja, Nimue dan Arthur melihat kereta milik Dizir. Nas, pria baik hati itu beserta keluarganya telah tewas dibantai pasukan Red Paladin. Mendadak Nimue mendengar dan mengikuti suara bisikan goib, lalu berhasil menemukan pasukan Red Paladin yang sedang menyegarkan diri di tengah sungai. Pedang Adhikara ada di dalam kereta, kemudian wanita cantik ini pun langsung beraksi. Pada malam harinya, di saat semua orang tertidur lelap, Merlin melancarkan aksi mencuri api abadi bangsa Fey. Meski berhasil, aksi kriminalnya dipergoki penghuni istana. Akibatnya, pria botak bengal ini dikejar dan akan dihabisi oleh bawahan Raja Rugan. Where's your horse? Di antara semua anggota keluarga dan rombongan yang pergi bersama Dizir, hanya putrinya yang selamat. Gadis kecil itu dibawa oleh Nimue dan Arthur ke sebuah kamp pengungsi bangsa Fey. Tampaknya mereka bertiga akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Siapa sangka, setelah istirahat, di camp ini Nimue bertemu dengan temannya dari biara yaitu Aegrin. Nimue menceritakan semua tentang misinya. Aegrin setuju, dia akan membantu Nimue mencari Merlin. Sementara itu, dalam perjalanannya, Merlin dihadang oleh pasukan kerajaan. Dia akan ditangkap atas tuduhan mengkhianati Raja Uther. Aegrin memberikan surat kepada Nimue. Surat tersebut nantinya akan diserahkan kepada Merlin. Isinya, barang siapa yang bisa mendamaikan permusuhan antara manusia dengan bangsa Fey, maka orang tersebut yang berhak atas pedang Adhikara. Setelah itu, Aegrin mengajak Nimue untuk menemui seorang penyihir tua bernama Yeva. Yeva adalah satu-satunya orang yang bisa mempercepat proses pertemuan antara Nimue dan Merlin. Hari ini adalah hari sial bagi Merlin karena si botak bengal itu akan dieksekusi oleh raja. Tiba-tiba, burung elang kiriman Yeva beserta suratnya tiba di lokasi tersebut. Tawaran pedang Adhikara membuat Raja Uther tergiur. Kemudian, tanpa pikir panjang, dia langsung membatalkan eksekusi Merlin. Sekali lagi, isi surat tersebut adalah bagi siapapun yang bisa mendamaikan konflik dalam negeri akan dihadiahi pedang Adhikara. Di camp, di tengah pesta kecil-kecilan yang sedang digelar, tersiar kabar kalau kesatria hijau akan tiba. Semua warga antusias menyambut kesatria tersebut. Sebelum sosoknya muncul, Nimue melihat Squirrel. Tak lama setelah itu, barulah kesatria hijau muncul. Dan dia bernama asli Gawain, teman lama Nimue. Mereka berdua berpelukan, merayakan pertemuan setelah sekian lama tidak berjumpa. Tak lupa Nimue juga mengenalkan Arthur kepada Gawain. Nimue menceritakan tentang pedang Adhikara kepada Gawain. Pria yang dijuluki kesatria hijau tersebut tidak habis pikir mengapa wasiat Lenor menyerahkan pedang kepada Merlin. Padahal Merlin adalah seorang pengkhianat bangsa Fey. Ketika Nimue dan Gawain masih asyik mengobrol, tiba-tiba Aegrin berteriak dari ruang utama karena baru saja mendapat kabar duka. Biara tempat ia tinggal sebelumnya sudah habis dihancurkan oleh kelompok Red Paladin. Sedikit informasi, Aegrin adalah saudari kandung Arthur. Singkat cerita, Nimue mendapat arahan dari Aegrin untuk kembali menemui Yeva. Kali ini ruh gadis cantik tersebut dikirim ke suatu tempat agar bisa bertemu dengan Merlin. Begitu ritual Yeva berhasil, ruh Nimue bertemu dengan Merlin. Nimue menceritakan semua amanah dari sang ibu, dan yang paling mencengangkan, ternyata Nimue adalah putri kandung Merlin. Hari ini Nimue akan pergi mencari Merlin. Arthur dan Gawain menawarkan diri untuk menemani si cantik dari bangsa Fey tersebut, namun semuanya ditolak. Nimue lebih memilih Case dan Sister Aegrin yang menemaninya. Sementara itu, Merlin diizinkan keluar oleh Raja Uther untuk pergi menemui Nimue dan membawa pedang Adhikara ke istana.
Setelah melakukan perjalanan yang tidak begitu jauh, Nimue akhirnya bertemu dengan Merlin. Pria berkepala pelontos itu mengajak Nimue berkelana lewat pikiran, terbang ke masa lalu, ke momen pertama Merlin berjumpa dengan Lenore. Pada sebuah adegan, diperlihatkan kalau pedang adhikara ditarik dari dalam tubuh Merlin. Selain itu, karena sering bertemu, Merlin dan Lenore terlibat cinta terlarang. Pasalnya, di masa ini, Lenore sudah dijodohkan dengan seorang pria yang sama sekali tidak dicintainya. Merlin dan Lenore melakukan sebuah dosa, hingga akhirnya Lenore hamil putri pertamanya, yaitu Nimue. Saat perjalanan masa lalu selesai, Merlin mengajari Nimue untuk mengendalikan kekuatan sihir yang dimiliki gadis tersebut. Setidaknya kekuatan Nimue sekarang bisa lebih terkontrol, tidak liar seperti sebelumnya. Perihal pedang, Merlin menolak benda tersebut kembali kepadanya. Sebab, pedang adhikara punya efek buruk bagi siapapun yang memiliki. Kekuatan gaib dalam pedang tersebut mampu mempengaruhi pemiliknya menjadi jahat. Begitu penjelasan Merlin. Nimue penasaran dengan masa lalu Merlin. Diam-diam dia kembali ke masa lampau menggunakan tasbih ajaib dan melihat sosok Merlin yang sebenarnya. Tak disangka, Merlin dulunya adalah seorang pembunuh kejam yang membantai kelompok lemah bersama rekan-rekannya. Merlin bangun dari tidur dan Nimue menodongkan pedang ke arahnya. Merlin menegaskan bahwa dirinya sekarang sudah tobat, bukan lagi pembunuh kejam. Tiba-tiba pasukan kerajaan Uther Pendragon datang. Mereka mencari Nimue dan ingin merampas pedang adhikara. Di momen ini Nimue merasa dikhianati oleh Merlin. Padahal sebenarnya Merlin tidak melakukannya, hanya salah paham saja. Quick, this way. Sword from your own king! Adegan kemudian berpindah menampilkan di tengah hutan. Arthur, Gawain, dan seorang teman dapat serangan dari Weeping Monk. Come on, man, blood. Calm and quickly. Merlin ditangkap oleh pasukan kerajaan, tapi bukan Merlin namanya jika dia tidak bisa meloloskan diri dari pasukan Raja Uther. Nimue dan teman-temannya bersembunyi di dalam sebuah gua angker. Tiba-tiba Nimue teringat dengan ucapan Merlin yang menyebut barang siapa yang memegang pedang adhikara maka emosinya tidak akan stabil. Khilaf, emosi jahat merasuk ke dalam jiwanya. Pedang adhikara dibuang. Setelah itu Nimue sontak jadi menyesal. I was at the bottom of a well. Arthur, Kesatria Hijau, dan beberapa orang lainnya terjebak di dalam sebuah bangunan. Bahkan salah seorang anggota mereka ditawan oleh pasukan musuh yang dipimpin oleh Weeping Monk. Nahas, tawanan tersebut harus tewas dipanah. Permintaan Weeping Monk hanya satu, yaitu Arthur dan Kesatria Hijau menyerahkan diri. Berhubung negosiasi tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, Weeping Monk perintahkan anak buahnya membakar bangunan tempat Arthur dan Kesatria Hijau bersembunyi menggunakan anak panah. Case beri kabar bahagia, pedang sudah ditemukan, tapi Nimue menolak untuk keluar dari gua. Entah apa rencananya. Di tempat lain, bangunan tempat Arthur dan Gawain bersembunyi sebentar lagi akan hangus terbakar. Tidak ada jalan lain, mereka harus keluar dan menghadapi pasukan Red Paladin.
Awan hitam yang tadi kita saksikan adalah kekuatan pedang Adhikara yang dikerahkan oleh Nimue. Sekarang, Nimue, Arthur, dan Gawain kembali bersama dan pulang ke camp. Nimue menyampaikan pidato singkatnya kepada semua khalayak bahwa mereka harus bersatu melawan tirani jahat yang dilakukan oleh para raja, dan semua warga pun setuju dengan ucapan Nimue. Sekarang Nimue berencana membawa semua bangsa Fae keluar dari wilayah ini. Gawain mengenalkan Nimue kepada Druna yang akan membantunya pergi menggunakan kapal. Jikapun harus berjalan kaki, Druna akan menunjukkan jalan tersingkat kepada Nimue dan kaumnya. Kita tengok sejenak petualangan Merlin. Dia mendatangi markas Camber, pria penguasa dari klan Germanic. Tujuan Merlin menemui pria berjanggut lebat tersebut untuk meminta bantuan mengalahkan Raja Uther. Ketika Merlin dijamu makan siang, ia tidak menyangka kalau Bapak Carden juga ada di camp milik Camber. Nimue mendatangi sebuah desa di mana di tempat tersebut banyak sekali pasukan Red Paladin. Setelah mengalahkan 1-2 pasukan Paladin menggunakan kekuatan sihirnya, Nimue mengajak salah seorang anggota lainnya untuk duel 1 lawan 1. Give me your power. Give me your strength. Teman-teman Nimue diam-diam sudah standby dengan busur panah mereka. Sisa pasukan Red Paladin dipanah, kemudian antek-antek Bapak Carden tersebut pun keluar dari desa. Warga bangsa Fae masuk ke desa. Rupanya tempat ini rencananya akan dijadikan tempat tinggal mereka sementara. Nimue yang terluka akibat duel dirawat oleh Arthur. Tak lama kemudian, Nimue pun sadarkan diri. Secara kebetulan dia kembali bertemu dengan teman lamanya Pim. Pim minta bantuan kepada Nimue untuk menyembuhkan kekasihnya, Dove. Tapi apa boleh buat, takdir berkata lain, Dove sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Desa yang didatangi oleh Nimue dan bangsa Fae adalah wilayah kerajaan Raja Ektar. Nimue mendatangi Ektar dan mengucapkan terima kasih atas suaka yang telah diberikan, meski Ektar pribadi tidak begitu ikhlas memberikan suaka kepada kaum Fae. Pasalnya, keberadaan Fae di wilayah kekuasaannya membuat warganya jadi tidak aman. Perlu diketahui, wilayah kekuasaan Ektar juga dikuasai oleh Red Paladin. Dengan nada kesal, Ektar mempersilahkan Nimue duduk di tahtanya karena gadis manis itu telah ditunjuk sebagai Ratu Fae. Ya, mau tidak mau Ektar harus mengalah. Dia dan warganya segan dengan kaum Fae karena kekuatan magis mereka dan pedang Adhikara. Di tengah hutan dan masih di wilayah kekuasaan Camber, Merlin kedatangan tamu yaitu The Widow. Wanita berjubah hitam itu datang dengan wujud menyerupai Nimue. Menurut informasi yang diberikan, tak lama lagi Nimue akan celaka. Merlin marah besar, dia langsung menemui Camber dan mengajukan protes. Menurutnya, Camber punya andil mencelakai Nimue. Merlin memujuk Camber dengan mengiming-imingi pedang Adhikara sebagai imbalan agar raja berjanggut lebat tersebut mengurungkan niat mencelakai Nimue. Di tengah hutan, kebetulan kesatria hijau bertemu dengan Weeping Monk. Pertarungan pun tidak dapat dihindari dan hasilnya kabar yang terjadi di tengah hutan sampai ke telinga Nimue. Gadis manis ini paham betul bahwa sebentar lagi pasti tempat tinggalnya akan diserang. Merlin melangkah pergi ke camp Camber menggunakan kuda. Satu anak panah melesat cepat menancap ke dadanya. Ternyata pemanah tersebut adalah orang suruhan Ragen si Raja Kusta. Sebagai pengingat, Ragen marah kepada Merlin karena si botak bengal ini telah mencuri api abadi milik bangsa Fae. Merlin datang menemui Nimue, kemudian Ratu Fae ini mantap mengenalkan Merlin sebagai ayah kandungnya kepada semua teman, meskipun dia kecewa terhadap penyihir botak tersebut setelah tragedi pengepungan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sebenarnya Merlin sama sekali tidak ada rencana menjebak Nimue, melainkan Utherlah yang sengaja mengutus pasukan untuk menangkap Nimue diam-diam tanpa diketahui oleh Merlin.
Selain itu, tujuan Merlin menemui Nimue adalah membujuk putrinya tersebut untuk menyerahkan pedang kepada Camber, karena hanya Camber yang bisa melindungi Nimue dari buruan Uther. Dua penasehat Nimue, Arthur dan Aegrin, menyarankan keras untuk menolak tawaran tersebut. Menurut mereka, tawaran dari Merlin adalah sebuah jebakan dan Nimue pun mau mendengarkan saran dari dua temannya tersebut. Akhir dialog, Nimue menyuruh Merlin beristirahat di istana sebagai tamu kerajaan. Gawain aka Kesatria Hijau dibawa ke markas Paladin Merah oleh Weeping Mong. Carden yang melihat kedatangan tersebut langsung mengajak Gawain bicara. Mengejutkan, Gawain mengatakan bahwa dirinya tahu banyak soal rahasia Nimue. Apakah Gawain akan mengkhianati Nimue? Uther kirim pasukan untuk menemui Nimue. Permintaan Uther simpel. Nimue serahkan diri sekaligus pedang, maka dia akan mengangkut semua warga Fae menggunakan kapal ke tempat yang aman. Bagi Nimue, permintaan tersebut bukan masalah, asalkan keselamatan kaumnya terjamin. Tidak, Gawain tidak mengkhianati Nimue. Sekarang kondisinya babak belur dihajar anggota Red Paladin. Weeping Mong masuk ke dalam tenda tempat Gawain ditahan. Tidak disangka, ternyata kedua pria ini berasal dari suku yang sama. Gawain coba membujuk Weeping Mong agar mau kembali ke kaumnya dan berhenti bekerja dengan Red Paladin. Weeping Mong belum mengiyakan, kemudian mereka berdua saling mendoakan agar selalu selamat. Nimue pergi menemui Merlin dan minta saran soal tawaran dari utusan Raja Uther. Menurut Merlin, tidak ada pilihan lain, lebih baik Nimue selamatkan diri sendiri daripada kaumnya. Sekarang bukan lagi zaman Fae, melainkan zaman manusia. Biarkan saja para Fae mati asalkan Nimue bisa selamat. Mendengar saran tersebut dapat disimpulkan bahwa Merlin adalah ayah yang sayang anak. Dan satu hal yang perlu diketahui, Nimue adalah manusia setengah Fae. Squirrel rupanya diam-diam sedari tadi mengikuti Kesatria Hijau. Dia menyelinap ke dalam tenda dan berusaha melepaskan Gawain. Percuma kau selamatkan aku sekarang sudah lumpuh. Lebih baik kau selamatkan diri sendiri. Sekarang kau akan aku sumpah dan aku angkat menjadi kesatria. Setelah itu pergilah, kata Gawain kepada Squirrel. Tiba-tiba anggota Red Paladin datang memergoki Squirrel. Bocah itu dibawa ke hadapan Bapak Carden dan akan dihukum. Weeping Mong yang kebetulan ada di dekat Bapak melarang anggota Red Paladin menghukum Squirrel karena masih kecil. Ucapan tersebut membuat wibawa Bapak runtuh, lalu Weeping Mong pun ditampar. Raja Uther sudah memutuskan akan memberikan kapal evakuasi untuk rakyat Fae. Sementara itu, diam-diam Bapak Carden minta bantuan kepada anak kandung Camber untuk menghabisi Nimue dan para Fae. Jawabannya iya, semua pasukan Camber bersedia membantu. Masih ingat biarawati yang pernah membocorkan keberadaan Nimue dulu di biara? Dia adalah Iris, dan saat ini tinggal di camp milik Nimue, dan sampai sekarang pun dia tetaplah seorang pengkhianat. Merlin bicara dengan Nimue, menawarkan diri menjadi tumbal untuk Raja Uther. Merlin paham betul, memang sedari dulu Uther menginginkan kematiannya. Bagi Merlin, hal tersebut lebih baik daripada harus melihat putri semata wayangnya mati di tangan Uther. Arthur pergi menemui klan Gading. Dia paham betul bahwa klan tersebut pernah punya dendam terhadapnya. Arthur rela menyerahkan darahnya asalkan Ward selaku kepala klan mau memaafkan dan membantunya untuk berperang bersama Fae. Hasilnya Ward pun setuju. The Widow mulai melancarkan terornya. Dulu dia berada di pihak Merlin dan sekarang membelot. Aegrin yang menjadi korban teror The Widow. Untung saja Nimue segera datang lalu menyuruh Aegrin pergi dari camp dan membawa pedang Adhikara keluar dari tempat ini. Carden dan Weeping Mong bicara empat mata. Rupanya Weeping Mong adalah keturunan iblis. Carden sengaja memelihara pria tersebut untuk dijadikan anjing pelacak, melacak keberadaan Fae. Di sisi lain, sebenarnya Weeping Mong mau bertobat, tidak mau lagi membunuh Fae. Tapi apa boleh buat, dia terlanjur banyak hutang budi kepada Carden. Merlin datang menyerahkan diri kepada Uther, dan ternyata benar, Uther punya dendam kepada Merlin. Arthur mulai bergerak bersama Ward, mengawal para Fae ke area pantai untuk segera pergi meninggalkan wilayah ini. Sister Iris mulai kembali melancarkan rencana busuknya. Diam-diam dia ingin menghabisi nyawa Nimue. Beruntung seorang pengawal datang dan bicara kepada Nimue, dan aksi Iris pun sontak gagal. Pengawal menyerahkan sepucuk surat dari Arthur yang berisi informasi bahwa Raja Uther menepati janjinya memberikan kapal kepada bangsa Fae agar bisa keluar pulau. Lalu Nimue pun segera pergi ke markas Uther.
The Widow menyerupai wajah teman lama Aegrin, kemudian membujuk sahabat Nimue tersebut untuk memberikan pedang kepadanya. Untungnya iman Aegrin kuat, wanita yang bernama asli Morgana tersebut menolak menyerahkan pedang Adhikara. Nimue mendatangi Uther dan kembali mengajukan permintaan. Tidak cukup hanya kapal, kali ini Nimue minta agar Uther membebaskan dua tawanan, Gawain dan Squirrel, baru setelah itu pedang akan diserahkan. Mendengar permintaan tersebut, Uther tidak serta-merta menolak, dia akan mempertimbangkan dengan seksama. Evakuasi tidak semulus ekspektasi, pasukan Fae dapat serangan dari pasukan Kambar. We're Viking ships! No, it's surrounded. Red Paladin merasa sangat kecewa kepada Uther, bukannya menghabisi Nimue, malah melakukan negosiasi. Mulai detik ini, dia menegaskan kepada seluruh pengikutnya berhenti membantu Uther dan bila perlu habisi saja mereka semua. Weeping Mong benar-benar taubat. Dia menyelamatkan nyawa Squirrel dan menghabisi nyawa anggota Red Paladin. Gawain dibawa ke hadapan Nimue. Menyedihkan, pria pemberani yang dijuluki Kesatria Hijau tersebut telah tewas. Pasukan Red Paladin bersama komunitas afiliasi mereka menyerang camp milik Uther. Pada momen ini, mendadak jasad Gawain berubah jadi tumbuhan. Ini pasti karena sihir milik Nimue. Di tengah penyerangan tersebut, Weeping Mong dengan gagah berani menghadapi semua pasukan musuh seorang diri. Nimue dibawa oleh pasukan Red Paladin. Energinya habis karena melontarkan ilmu sihir. Ketika hendak dieksekusi, Aegrin datang menyelamatkannya. Baru diketahui kalau The Widow telah dibunuh oleh Aegrin dan sekarang Aegrin lah yang berubah jadi sosok The Widow. Nimue menemui Merlin, rupanya si botak sakti itu belum mati. Di tempat lain, situasi pertempuran di pantai dimenangkan oleh Arthur dan bangsa Fae. Kemenangan ini tidak lepas dari andil pasukan Red Spear yang memperkuat serangan. Merlin, Aegrin, dan Nimue saat ini sudah berada di tempat aman menurut versi mereka. Namun semua itu tidak seperti yang diduga, sebab Sister Iris muncul, kemudian melesatkan busur panah ke dada Nimue. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Not Julianus!
sekian dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!